Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang. Di sini bintang Sagittarius ya. Nasihat penting untuk karir, keuangan dan percintaan ya dari semesta untuk dirimu ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu, untuk karir, keuangan, dan percintaanmu. Ya, saya berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, bintang Sagittarius. Sagittarius. Di sini saya ambil 3 secara acak untuk karir, keuangan, dan percintaanmu. Oke, saya sisihkan di sini. Terus nanti di sini saya kocok, saya nanti ambil ya 2 kartu untuk pesan semesta untuk kalian. Oke. Di sini 2 kartu pesan semesta untuk karir, keuangan, percintaan. Oke, kita ke di sini saya sisihkan dulu ini untuk karir, keuangan, percintaan. Ya, kita ke karir dulu, keuangan saya sisihkan, percintaan saya sisihkan. Kita ke karir dulu, di mana di sini masalahnya dulu ya. Di sini masalahnya dulu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu tentang masalah-masalahmu ya? Saya lihat dulu masalahnya apa. Di sini ada Knight of Swords. Ada juga Four of Cups. Ada juga Page of Wands. Wah, karir kamu nih bingung ya. Ada beberapa yang merasa bahwa saya ini harus resign atau tidak. Kok usaha saya ini sekarang sepi-sepi ya. Terus ada beberapa yang kamu berjuang tapi belum ending-ending ya, pusing, stres. Kadang-kadang juga kamu merasa bahwa saya ingin tenang dari pekerjaan yang toksik ini, dari manusia-manusia toksik ya. Bingung, mau kerja juga bingung, mau lepas juga bingung. Maksudnya resign ya, ataupun mungkin bagaimana jalannya karir saya, usaha juga sepi-sepi, kalau saya wirausaha, jadi karyawan juga banyak tekanan. Saya kayak merasa kayak macam tuh sambil hela nafas ya, kayak macam beban kamu tuh berat sekali Sagittarius ya. Kita lihat di sini apa yang ingin semesta sampaikan tentang karir kamu. Three of Wands dan The Sun. Nikmati aja. Semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa ya, oke, maaf berisik suara kendaraan ya. Semesta mau sampaikan begini. Setiap dunia kerja itu kan pasti ada tantangan, halangan, hambatan, rintangan itu selalu ada. Itu mentalmu bagaimana? Ya, harus diasah, jangan cepat putus asa. Ya, kamu harus bisa lebih up. Kalau memang kamu tahu bahwa oh kurangnya di sini, perbaiki. Bukan hanya duduk diam menanti ya. Ataupun kalau kamu memang mau cepat, ya kamu yang harus action, bergerak, jemput bola. Bukan tunggu mereka datang ya. Harus kamu yang menyebarkan brosur ke, atau mengiklankan ke, atau apa, kamu aktif ya di media sosial atau bagi-bagi brosur atau apapun ya, untuk bisa mengenalkan produk kamu ataupun pekerjaan kamu. Itu kalau seandainya kamu di bidang usaha atau bisnis ya, dagang seperti gitu. Dan ingat, di kondisi saat ini ya, semuanya itu bukan kamu saja. Mungkin kamu merasa bahwa kok saya saja, itu orang semua pada
kondisinya lagi kurang bagus. Seluruh dunia, bukan kamu saja. Jadi jangan berpikir seolah-olah kamu sendiri gitu. Jadi banyak orang yang memang lagi kondisinya lagi karirnya kurang bagus ya. Ataupun di sini kalau bicara tentang ketoksikan ya biarin aja mereka berbicara ya, hak-hak mereka berbicara. Kalau memang betul introspeksi, kalau tidak benar nggak usah digubris. Buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah terhadapmu, bukan malah ngebacot, saling menjelekkan ataupun malah marah. No ya, tunjukkan kualitas dirimu yang elegan ya. Kalau kamu tahu bahwa kamu tidak seperti gitu, nggak usah tersinggung. Kalau kamu tersinggung berarti kamu memang benar. Nah itu kalau memang kamu merasa saya disinggung, berarti kamu merasa bahwa memang benar dan harus nggak usah marah. Berarti oh ya memang benar, berarti saya harus introspeksi ya. Itu pun kalau seandainya kamu di kondisi sebagai karyawan, mungkin orang cerita kamu bisik ini bisik itu atau kompetitor tidak sehat, itu wajar ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up ya. Ingat, berdirilah di atas kakimu sendiri, bukan berdiri dari topangan orang ataupun malah menjatuhkan orang lain. Ingat ya, kamu tunjukkan kualitasmu yang baik, bukan malah mengucilkan orang, menjatuhkan orang supaya kamu di atas ya. Kan ada seperti gitu. Kalau memang ada seperti gitu berarti tempatmu bukan di situ. Ngapain kamu dekat-dekat orang-orang yang toksik ya, agak sedikit menjauh ya, nggak usah dekat-dekat. Kaica, tapi kalau seandainya pimpinan yang toksik gimana? Ya berarti kamu harus berusaha untuk keluar dari perusahaan itu kalau memang pimpinannya toksik. Tetapi kalau seandainya rekan kerjamu yang toksik, ya kamu buktikan bahwa apa yang mereka katakan kepada apa yang mereka katakan kepada pimpinanmu itu salah. Biarlah pimpinanmu yang menilai. Iya kan, tapi kalau pimpinanmu yang sudah toksik ya berarti memang nggak bisa lagi, karena pimpinan ya tetap dia yang benar gitu ya. Karena kalau bos salah atau benar ya tetap benar gitu kan. Jadi ngapain kita melawan bos? Percuma, capek, sakit kepala ya. Tapi kalau memang seandainya kamu terkoneksi dengan karyawan yang toksik atau lingkungan toksik, ya kamu yang harus bisa menarik diri sesuai tupoksimu aja. Kamu kerjakan, kamu fokus pada tupoksimu supaya apa, pimpinanmu happy, nyaman. Buktikan bahwa kamu memang betul-betul berkualitas gitu ya. Kalau di usaha dagang ya sama, kamu pelan-pelan aja ya, kamu santai aja, nikmati karena semesta ibaratkan gini, kita itu kan biasa kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau kita di bawah ya nanti suatu saat pasti di atas. Jangan takut, rezeki kamu tidak akan tertukar ya. Nikmati saja prosesnya ya. Jangan menuntut hasil tapi lihat dari pengalaman ya. Kadang-kadang kita bilang kita mau gajinya tinggi, iya, tapi kan bukan hanya sekedar gaji yang kita dapatkan, tapi pengalaman. Karena mungkin belum tentu kita mau seumur hidup menjadi karyawan, nggak ada mau naik-naiknya kamu ya. Setidaknya ambil pengalaman. Kalaupun mungkin kondisinya suatu saat nanti kamu tidak di tempat itu, ya setidaknya kamu bawa ilmu ya, bukan hanya membawa uang kan cepat habis, bisa berputar, kadang-kadang habis, kadang-kadang ada gitu. Tetapi pengalaman guru yang baik gitu, yang bisa membuatmu supaya kamu tetap hidup ya. Jadi tetap belajar ya. Jadi yang ingin semasa sampaikan seperti gitu. Tetap semangat, mentalmu harus diasah dalam dunia bisnis ya. Dalam dunia bisnis apapun tuh mental, bukan masalah uang atau apa, tapi kita mental. Karena pada saat kita down, kamu masih bisa bertahan tidak? Terkadang orang yang mental pecundang, mental pengemis itu langsung tutup, langsung drop dan gulung tikar. Karena sudah nggak mampu. Orang banyak buka usaha, tapi yang bertahan itu sedikit. Karena kenapa? Karena ya mental mereka tidak kuat. Mental dan duit, mental dan modal. Ya, Kak, saya mentalnya kuat tapi kurang di modal. Ya itu dua-dua. Ya, karena ada beberapa yang mungkin kurang disiplin dalam mengelola keuangan ataupun apapun. Ya, jadi mentalmu dalam diri, jangan sampai barusan buka usaha sepi langsung tutup ya. Padahal kan usaha itu kan ada pasang surut. Makanya banyak orang yang berwirausaha tetapi sedikit yang bertahan. Nah jadi carilah pekerjaan yang kamu sukai supaya kamu tetap happy, dan dari energi kehappyan itu, energi positif itu bisa membuatmu bahagia dan menarik energi lainnya ya. Oke, sekarang pesan semesta untuk karir kamu sudah ya, keuangan. Oke, di sini ada kartunya, saya ambil. Wow, di sini ada Two of Pentacles. Kita lihat dulu ya, ini pesan semestanya. Kita lihat dulu masalah apa yang terjadi pada dirimu. Ace of Pentacles di sini, dan di sini ada Ace of Wands.
Oke, saya rapikan dulu ya. Oke, jadi saya lihat di sini masalah kamu nih, ada hutang, ada orang juga punya piutang dia nggak bayar, kamu sendiri dililit hutang, ini gimana ya? Ada Sagittarius punya hutang, tapi ada juga Sagittarius punya piutang. Wah, repot ya. Ya, harus bisa memanage keuangan dengan baik. Keuangan kamu saya lihat di sini mumet, stres, ya ada beberapa dililit hutang. Kalaupun kamu punya piutang, mereka nggak bayar-bayar, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun kamu juga malu minta ya, ditagih juga kadang-kadang mereka ogah-ogahan ataupun alasan ini itu ya. Jadi kadang-kadang Sagittarius ya, kamu pusing stres gara-gara ya itu karena ulahmu sendiri kan. Kalau memang kamu tahu bahwa orang itu nggak bisa dipercaya, lebih baik nggak usah, walaupun saudara. Maaf ya, saya bukan di sini bilang pelit, tetapi kalau memang kamu meminjamkan ya siap-siap aja kamu hibahkan. Ya, tapi kalau memang kamu merasa eh, apa dibilangnya, ini orang ini kayaknya nggak bisa bayar tepat waktu, ya sudah kamu harus tegas untuk bicara tidak, maaf saya menolak, atau bilang aja kamu ada kebutuhan. Ya, keuangan kamu ke depan ini akan meningkat ya kalau kamu punya ketegasan dan naikkan vibrasimu untuk bisa lebih eh, apa ya kalau dibilang mindset kamu tuh kalau untuk uang ya, jangan kayak aduh aku takut besok ini pengeluaran tambah banyak, itu berarti kan kamu merasa uangmu sedikit. Ingat, energi uang itu energi kebahagiaan. Jadi kamu terima uang, kalau kamu dapat uang bahagia atau sedih, pasti bahagia. Nah itu semesta akan memberikan uang dengan, atau uang itu akan datang kepadamu kalau energimu bahagia. Ya, kalau energimu ada di vibrasi bawah ya dia akan jauh dari dirimu. Energi uang itu ke orang-orang yang happy. Ya, coba lihat orang-orang yang happy ya, kafe-kafe yang ada nyanyi-nyanyi lagu apa ya, kan happy semua, itu memberikan pelayanan yang baik ya, itu kan orang happy nyaman ya sih di situ, bukan orang yang duduk diam merenung ya. Contohnya pengemis saja belum tentu kita kasih ya, karena energinya di bawah, minta. Jadi orang lewat juga belum tentu kita, pengemis belum tentu kita ada hati nurani untuk kasih. Iya kan? Ada beberapa yang memang terpanggil, tetapi ada beberapa yang jalan aja lewat lurus. Karena apa? Energinya, ya. Jadi jangan pernah berkata bahwa saya ini orangnya uang itu susah dicari, tapi buatlah mindsetmu bahwa saya penuh dengan kelimpahan, uang itu mudah saya dapatkan, ya. Dan jangan takut tidak mempunyai uang. Karena apa? Tuhan kamu itu kaya. Anggap aja kamu itu kaya. Kenapa? Tuhanmu kaya, dia akan memberikan kamu sesuai dengan porsi. Terkadang kita tuh yang merasa serakah, kurang-kurang terus ya. Ingat, kamu dilahirkan tuh sudah mempunyai rezeki, jangan takut ya. Jadi jadi mindsetnya harus up, dimana kamu harus bahagia supaya uang itu gampang dicari ya, mudah kamu dapatkan, dan memang betul-betul kamu bahagia bekerja, akhirnya kamu juga bahagia mendapatkan uang itu. Itu yang semesta mau sampaikan, naikkan vibrasimu. Ingat, energi uang adalah energi kebahagiaan, bukan energi kesedihan. Kamu terima uang, kamu bahagia kan? Nah itu, untuk bisa memanggil uang, rezeki dan lainnya harus kamu bahagia. Pasti kamu akan mendapatkan rezeki. Ya, jangan takut. Di sini harus bisa manage keuangan dengan baik ya. Oke, pesan semesta untuk keuanganmu. The Chariot, Queen of Pentacles tuh. Semesta mau sampaikan kepada kamu ya. Ke depan ini banyak kebutuhan tak terduga. Hemat ya. Banyak juga yang bermuka dua untuk datang pinjam uang kamu juga ya, harus yang tadi saya bilang, harus tegas ya. Ataupun mungkin kondisinya ada yang rayu-rayu kamu ya, pinjam ini pinjam itu, ataupun mungkin kondisinya iming-iming bunga tinggi, nggak usah, tegas sebelum nanti uang kamu dipakai untuk yang lainnya, mereka tidak bertanggung jawab, ataupun kamu yang dipersulit untuk nagih-nagih setengah mati. Maaf ya, saya bukan di sini bilang pelit. Cuman saya bilang kalau memang seandainya kamu memberikan, berarti kamu hibah aja, siap-siap untuk dihibah. Artinya ya mereka bayar silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Tapi kan di sini Sagittarius punya kebutuhan ke depan akan banyak. Makanya saya bilang tegas pada dirimu supaya ke depan kamu tidak dipersulit. Nah ini yang semesta mau sampaikan juga kepada kamu, untuk bisa lebih tegas pada diri sendiri dalam penghematan ya. Jadi kamu beli sesuatu itu yang sesuai kamu butuhkan, bukan kamu inginkan ya. Kamu butuh baru beli, kalau nggak butuh jangan. Terus orang-orang yang toksik, yang hanya mau enaknya saja ya. Ini juga pasangan yang toksik ya. Kamu harus bisa mengerti, bilang sama pasanganmu, sama-sama berusaha, bukan kamu diam enak-enak saja. Mari kita sama-sama berjuang. Karena saya lihat ada pasangan yang pemalas ya.
Kalau pasangan pemalas atau pacar yang hanya belikan ini dong, belikan itu dong, ngapain? Itu sama saja kamu diperas. Ya, terkadang Sagitarius itu baik ya, tapi tidak bisa mengartikan orang ini sebenarnya baik beneran atau karena saking baiknya jadi dia ukur di badan sendiri. Apakah ini orang modus ataukah memang baik beneran? Padahal kebanyakan orang itu memanfaatkan Sagitarius. Dia dekat Sagitarius karena merasa nyaman, aman dan tentram. Kenapa? Sagitarius terlalu baik. Ya. Jadi belajarlah karena suatu saat nanti kamu tidak mempunyai apa-apa, belum tentu dia bisa bantu. Dan ini yang terkadang di Sagitarius ini pemahamannya salah bahwa saya bantu mereka, suatu saat mereka akan bantu saya. No, ingat pada saat kamu susah jangan mengharapkan bantuan dari orang lain. Ya, kamu yang harus bisa berdiri atas kakimu sendiri. Karena itu hak orang lain, dia mau membantu kamu atau tidak. Ya, karena ingat belum tentu orang punya empati sama seperti Sagitarius. Ya, yang peka. Terkadang orang itu malah sudah tahu Sagitarius kosong ya, ataupun lagi kesulitan, belum tentu mereka mau bantu. Kenapa? Karena diri mereka aja kosong gitu, mau bantu pakai apa? Toh ada juga yang berlebihan dia nggak mau bantu, karena dia belajar bahwa suatu saat nanti saya kosong, terus siapa yang membantu saya? Nah ini, Sagitarius jangan terlalu polos ya. Oke, jadi itu yang ingin semesta sampaikan ya kepada kamu untuk keuangan kamu. Lebih hemat di masa depan. Ingat kebutuhan tak terduga banyak ya. Jadi lebih hematlah. Dan di sini untuk percintaan, kita lihat masalah percintaanmu apa aja. The Magician, nggak usah terlalu tangisi apa yang terjadi di masa lalu ya. Kamu nih kenapa masih mau ingin masih terjerat dengan luka lama ya? Nggak usah. Orang-orang yang sudah pernah menghancurkanmu, tidak membuatmu bahagia, itu bukan tempatmu di situ. Yang pernah meninggalkanmu itu bukan orang baik ya. Orang-orang yang pernah meninggalkanmu itu bukan orang baik. Orang-orang yang meninggalkanmu itu adalah orang-orang yang pengkhianat. Kenapa kamu harus tangisi? Kenapa harus kamu menyesali? Ingat apa yang terjadi di masa lalu, nggak usah disesali. Anggap itu pelajaran untuk masa depanmu ya. Kalau dia nanti seandainya jodohmu, dia akan kembali dengan versi terbaiknya. Sekarang perbaiki dirimu ya. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepada kamu untuk jodoh tuh, lebih positive thinking. Ingat kamu berharga ya Sagitarius. Jangan berpikir aduh saya ini sekarang sudah tidak diinginkan lagi oleh dia sudah pergi meninggalkan aku, dan saya merana gitu. Saya merana sendiri, saya tidak ada yang mencintaiku. Oke, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi ingat, kamu tuh berharga, kamu tuh dicintai. Cuman terkadang keras kepala kamu itu yang membuat orang gak nyaman. Terus egois dan bicaranya agak sedikit ceplas-ceplos. Nah ini Sagitarius, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih menghargai dirimu, mencintai dirimu sebelum kamu menghargai dan mencintai orang lain. Dan perbaiki lisanmu ya, supaya orang merasa nyaman bersamamu. Jangan to the point ya, karena ada beberapa orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih sensitif. Ada juga yang ya egonya tinggi sama seperti dirimu. Jadi kalau ketemu ego sama ego, terus siapa yang mengalah ya. Terus apa yang terjadi di masa lalu semesta mau sampaikan untuk bisa lebih move on ya. Ingat, yang dipisahkan berarti tidak cocok untukmu, karena semesta sudah memberikan yang terbaik untukmu. Kamu buka hatimu tadi, sama hampir seperti energi uang, naikkan vibrasimu, kualitas dirimu ditingkatkan ya. Kamu harus selalu berbahagia dari hatimu. Nanti pasti orang-orang baik yang akan datang kepadamu, entah untuk jodohmu, entah orang-orang terdekat ya. Artinya orang-orang yang datang kepada kamu adalah orang baik, bukan orang-orang yang hanya memanfaatkanmu, persinggahan atau hanya manipulasi ya. Jadi untuk energi cinta di sini atau bilang percintaan ya, jodohmu akan datang tepat dan di saat dan di waktu yang tepat. Kalau seandainya kamu merasa kok hidup saya berulang terus ya Kak Ica ya, berarti itu ada masalah di hatimu ya. Putus nyambung dengan orang yang sama, karakternya sama, orangnya beda, karakternya sama, polanya sama lagi, nyambung terus ujung-ujungnya dia mungkin menduakanku, atau ujung-ujungnya dia hanya memanfaatkanku, ujung-ujungnya hanya karena persinggahan, ujung-ujungnya dia selingkuh, sama seperti orang lama tapi orang ini baru lagi, begitu lagi terulang. Nah itu berarti ada mindset kamu yang harus diperbaiki, pola pikir kamu, hati kamu ya, dan mungkin dari tindakan kamu yang harus diperbaiki supaya orang-orang ini nyaman bersamamu. Jadi kalau kamu merasa pola kamu berulang, berarti ada sesuatu bukan dari orang itu, tapi yang masalah itu pada dirimu. Jadi perbaikilah pada dirimu, bukan perbaiki pada orangnya ya, karena kamu akan menarik sesuatu yang sesuai dengan vibrasimu. Jadi lihat, ukur dari dirimu, hatimu ya, bukan lihat itu dia yang salah, itu dia itu loh, orang-orang itu laki-laki jahat, itu perempuan jahat ini. No, dirimu yang harus diperbaiki. Harus berpikir gitu, kok kenapa berulang ya kejadian-kejadian sama ya, saya disakiti terus, orang baru datang, saya membuka hati, begitu juga, sama seperti orang lama. Laki-laki itu semua sama, perempuan itu semua sama. No, dirimu yang salah, perbaiki
ya. Perbaiki dirimu. Di mana? Di hati dan di pikiranmu. Seperti gitu ya. Jadi fokus pada dirimu ya, untuk perbaikan diri dulu. Jangan move on tapi ujung-ujungnya malah tidak move on karena mereka menyakitimu lagi ataupun kamu terluka ya. Jadi obati luka batinmu, perbaiki diri, kualitas dirimu, dan ya banyak berdoa ya supaya ya semesta melindungi dirimu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Jadi untuk karir, keuangan, percintaan, semoga resonate di hari esok ya. Ini untuk kamu, dimana kondisi kamu untuk saat ini, dimana ancang-ancang untuk hari esok supaya hidupmu jauh lebih berbahagia dan dipenuhi kelimpahan dan kebahagiaan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dari Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.